Kantor polisi sektor Candipuro, Lampung hangus dibakar warga. Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot kepala lingkungan yang kedapatan menarik pungli. Jumlah pemudik yang kedapatan positif COVID-19 langsung dibawa ke Wisma Atlet. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan News Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali News Sore hari ini dengan informasi terkait tawuran antar pemuda yang kembali pecah di Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Tawuran antara pemuda Gang 17 dengan warga lorong stasiun Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara kembali pecah. Lempar batu dan bom molotov dilakukan kedua kelompok. Massa juga memblokade jalan sehingga akses transportasi lumpuh. Polisi yang tiba di lokasi melepaskan tembakan gas air mata untuk melerai tawuran. Namun emosi kedua kelompok yang bertikai kembali terpancing. Polisi justru menjadi sasaran lemparan kedua kelompok. Tawuran ini merupakan buntut tawuran yang terjadi pada bulan Ramadan lalu yang tak kunjung selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Masih terkait tawuran pemirsa, 2 kelompok remaja di Kemayoran, Jakarta terlibat tawuran pagi tadi. 1 orang tewas akibat sabetan senjata tajam. Bermodalkan senjata tajam, 2 kelompok remaja ini nekat saling serang dalam tawuran di Jalan Utan Panjang 3, Kemayoran, Jakarta pagi tadi. Tanpa diketahui penyebabnya, kedua kelompok remaja yang tinggal hanya berseberangan RW ini saling serang dan meresahkan warga setempat. Akibat kejadian ini, salah seorang warga yang berusaha melerai justru tewas akibat sabetan senjata tajam. Iya, itu saya sih juga lagi dia dicerita sama teman. Ada yang bubunya dari sono nyerang ke sini. Ada sebagian dari sono, ada sebagian juga dari sini. Pas lagi diserang, yang satu jatuh di sini, pas langsung disabet sininya, Pak. Aduh. Habis langsung disabet, dibawa ke Puskesmas, nggak diterima. Akhirnya bawa ke rumah sakit Tarakan ya, sampai jam 6 pagi katanya udah meninggal. Pasca kejadian, lokasi tawuran kini telah kembali normal. Lebih lanjut, warga setempat berharap tidak ada tawuran susulan maupun aksi balasan atas insiden ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sepeda motor masuk jalan tol Jakarta Outer Ring Road menuju Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Pengendara memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi menggunakan bahu jalan. Sepeda motor yang ditumpangi seorang pengendara ini melaju dengan kecepatan tinggi di bahu jalan ruas tol Jakarta Outer Ring Road. Sepeda motor ini masuk dari gerbang tol Ciledug menuju Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa yang terjadi siang tadi ini terekam kamera pengendara lain dan viral di jejaring media sosial. Belum ada keterangan resmi dari pengelola tol terkait peristiwa ini. Satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka saat sebuah bus terjun dan terguling ke sungai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena cuaca dan sopir yang diduga tidak memahami medan. Bus berpenumpang 36 orang ini terjun ke sungai sedalam 2 meter dan terguling di ruas Jalan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu pagi. Kecelakaan terjadi saat bus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Lamadau menuju Terminal Bus Palangkaraya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, polisi menduga kecelakaan akibat faktor cuaca dan sopir yang tidak menguasai medan yang sempit dan licin. Bus terperosok ke sungai sedalam 2 meter dan terguling. 1 orang meninggal dunia, sementara puluhan penumpang termasuk sopir terluka. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Sementara bangkai bus dievakuasi menggunakan 3 alat berat.
Pertama adalah faktor cuaca karena hujan dari tadi malam sampai dengan pagi ini juga belum berhenti, dan kemudian adalah faktor human error di mana supir kurang berhati-hati di jalan yang sempit dan licin. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika di Palangkaraya bus pemudik tergelincir hingga masuk sungai, lain halnya di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, seorang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur akhirnya diringkus polisi saat mudik lebaran ke rumah orang tua. Pelaku sempat buron selama 2 tahun. Warga Kabupaten Kepahyang, Bengkulu ini langsung diringkus tim Buser Elang Jupi Satreskrim Polres Kepahyang saat pulang mudik lebaran ke rumah keluarganya. Pelaku selama ini menjadi daftar pencarian orang Satreskrim Polres Kepahyang sejak tahun 2019 lalu karena tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Modus pelaku mengajak korbannya ke dalam mobil untuk melancarkan aksinya. Mendapat informasi pelaku pulang ke rumah keluarganya, polisi langsung menyelidiki dan membekuk pelaku tanpa perlawanan. Polisi pun langsung membawa pelaku ke Mapolres Kepahyang. Adanya yang DPO kita tahun 2019 terkait masalah pencabulan di Hujan Mas. Jadi tim Buser Elang Jupi langsung bergerak ke arah Hujan Mas ke rumahnya dari pelaku tersebut. Dan diamankanlah pelaku tersebut pada siang hari tadi oleh tim Buser Elang Jupi dan langsung dibawa ke Polres Kepahyang untuk melaksanakan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Pelaku kini diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kepahyang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara pasca pembakaran Polsek Candipuro. Tim Inafis berkeliling dan mendokumentasikan kerusakan TKP. Inafis dari Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP usai Polsek Candipuro dibakar warga. Petugas mengambil foto di sejumlah titik Polsek Candipuro. Sebuah sepeda motor yang hangus terbakar turut diabadikan. Sisa-sisa aksi pembakaran di Polsek Candipuro masih terlihat jelas. Seluruh kaca bagian depan tampak pecah seluruhnya. Dan akibat kebakaran ini Polsek Candipuro diperkirakan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, perkembangan terbaru pembakaran Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan, sudah ada rekan kami, Heri Fulistiawan, langsung dari lokasi. Selamat sore, Heri. Bagaimana situasi terkini di Polsek Candipuro? Baik, Anissa dan Davi, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di gedung Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan. Pasca terjadi kebakaran, dibakarnya gedung Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan, saat ini anggota kepolisian Resort Lampung Selatan masih berjaga-jaga untuk mengamankan situasi walaupun sudah normal. Dan saat ini juga tim dari Inafis Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan sedang melakukan olah tempat kejadian perkara untuk dapat mencari barang bukti yang digunakan warga untuk membakar gedung Mapolsek Candipuro. Baik, Heri, apakah sudah ada pelaku yang tertangkap? Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Jahwani Pandra Arsyad, Polres Lampung Selatan sudah menetapkan beberapa orang tersangka. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, apa sebenarnya motif para pelaku ini membakar Mapolsek? Untuk dugaan sementara, warga membakar gedung Mapolsek Candipuro ini lantaran kesal laporan-laporan yang sudah dilaporkan warga tidak juga dilaksanakan atau tidak juga diungkap oleh anggota Polsek Candipuro. Baik, terima kasih Heri Fulistiawan melaporkan langsung dari Lampung Selatan, Lampung.
Pemirsa, untuk menghindari peristiwa susulan, puluhan aparat disiagakan di Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan, Lampung. Sementara itu, Kapolda Lampung memberikan waktu 1 bulan kepada jajarannya untuk menangkap para begal yang meresahkan warga. Ratusan warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan membakar Mapolsek Candipuro Selasa malam. Pembakaran ini dipicu lantaran masyarakat kesal dengan tindak kriminal pencurian dengan senjata api atau begal di wilayah mereka meningkat dan tak kunjung terungkap. Sebelumnya masyarakat melakukan aksi demo dan mencoba menemui Kapolsek, namun baik Kapolsek dan anggotanya tidak mau menemui hingga memicu kemarahan warga. Sementara itu, pasca pembakaran dan pengrusakan kantor Mapolsek Candipuro, puluhan aparat masih berjaga di lokasi kejadian. Akibat pengrusakan ini, kantor Mapolsek alami kerusakan sejumlah kaca jendela pecah dan diduga beberapa arsip hangus terbakar. Selain itu, 1 unit kendaraan roda 2 pun rusak akibat dibakar massa. Meski tak menelan korban jiwa, akibat kejadian ini Polsek mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas insiden pembakaran kantor polisi Candipuro Lampung sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra dan sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo nanti juga akan bergabung bersama kami. Namun sebelumnya saya akan ke Pak Pandra. Pak Pandra, selamat sore. Sebenarnya apa yang terjadi di sana, Pak, dari informasi yang didapatkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, sore. Juga para pemirsa iNews dimanapun berada. Ya, jadi perlu kami sampaikan benar telah terjadi penyerangan ataupun pembakaran dari salah satu bangunan ataupun markas Polsek Candipuro di wilayah Polres Lampung Selatan, di mana ini salah satu bagiannya saja yang sempat dirusak oleh sebagian warga masyarakat. Hal ini dipicu dengan adanya informasi yang berkembang atau beredar di masyarakat bahwa kinerja daripada aparat Polsek tersebut dalam menerima laporan dan pengaduan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa Polsek Candipuro ini atau kecamatan yang membawahi Kecamatan Candipuro ini adalah Polsek yang bertanggung jawab terhadap warganya, yaitu ada 14 desa. Dari 14 desa, ini kami cek lagi dari data Biro Pusat Statistik, itu jumlah penduduknya adalah dari sensus tahun 2018 adalah sekitar 50.000 lebih. Jadi hampir 56.000, dan personil Polsek termasuk Kapolsek AKP Ahmad Hazuan ini, anggotanya hanya 18. Dari 18 ini, tentunya kami senantiasa dengan keterbatasan ini memberikan pelayanan, ya, perlindungan dan kepada masyarakat serta penegakan hukum ini tidak main-main. Setiap laporan kami sudah cek di data, dari laporan polisi pengaduan masyarakat dari bulan Januari sampai April itu ada 7 laporan polisi yang sudah kami tindak lanjuti, bahkan sudah 4 berkas yang diajukan kepada jaksa penuntut umum. Nah, berkembangnya informasi tadi malam ini adalah adanya salah seorang kepala desa, yaitu kepala desa yang diantara 14 desa ini Beringin Kencana namanya desanya. Kepala desanya tersebut telah mengumpulkan warga masyarakatnya untuk datang ke Mapolsek Candipuro. Jadi perlu saya luruskan di sini, Kapolsek Candipuro AKP Ahmad Hauzan ini pada saat ini selain daripada tugas kami baru saja melaksanakan kegiatan operasi Ketupat Krakatau 2021 yang berakhir dalam larangan mudik, yaitu tanggal 6 sampai 17. Pak Pandra, mohon maaf saya potong, Pak Pandra, tujuan kepala desa mengumpulkan warga ke Mapolsek Candipuro tuh apa? Apakah memang sebagai provokator atau apa, Pak? Ya, ini yang kami dapatkan informasi, seluruh warga masyarakat dikumpulkan dari rumah dia, kemudian diajak ke Polsek. Baik. Nah, para Kapolsek saat ini bersama jajaran ini kan sedang, ini yang saya katakan tadi, kami baru selesai operasi Ketupat Krakatau 2021 dan ada kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu mengantisipasi arus balik. Baik. Ya, melalui tes, mandatory tes, segala macam. Jadi Kapolsek ini sedang bekerja ibaratnya dengan desa yang jumlahnya 14 desa ini
Nah, ini bukannya tidak ditemui. Pada saat akan ditemui, ini sedang antara desa satu dengan desa yang lain cukup berjauhan. Baik. Namun pada Pak saat Pandra, akan ditemui, Pak Pandra namun sudah pada bergabung saat juga akan bersama kami, Pak Imam Prasojo. Pak Imam, mungkin tadi mendengar sedikit penjelasan dari Pak Pandra bahwa memang kepala desa mengumpulkan warga ke Mapolsek Candipuro, diduga tersulut emosi dan lain sebagainya, kemudian membakar Mapolsek. Kira-kira apa yang menyebabkan kekecewaan sampai akhirnya melakukan pengerusakan sebegitu parahnya, Pak Imam? Tapi jangan jawab dulu, kami harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa News Sore akan kembali usai jeda berikut.